yang bewek untuk kita bergabung. Ini adalah merupakan satu pesan daripada pesan-pesan dari keadaan saum Ramadan. Saya sering berpikir dalam kewajiban saum terpisah yang mewajibkan saum dan mewajibkan saum Ramadan dalam ayatnya. Kewajiban saum, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana tidak kelihatan saumnya harus bulan apa. Lalu datang lagi satu ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda faman syahida minkum syahra falyasum. Terus beberapa ayat-ayat mutarithah, ayat-ayat mutarithahnya di sana, dan akhirnya pada satu muara yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya diwajibkan saum itu adalah yang diinginkan Allah di kita ini adalah adanya kemudahan. Allah tidak menginginkan dengan saum itu adanya kesulitan. Mudah di dalam mencapai ketakwaan. Dengan saum orang akan mudah mencapai ketakwaan. Dan dengan saum bukan mempersulit Allah dengan kewajiban saum itu, tetapi supaya mudah menjadi orang yang takwa. Diwajibkannya saum itu serentak dari Merauke sampai merokok. Merauke-nya dari Irian, Merauke-nya di Afrika di sana. Dari Merauke sampai merokok, dari Masjid sampai Maghrib itu serentak. Saumnya harus bersama-sama pada bulan Ramadan. Tidak begini. Orang Merauke kewajibannya saumnya Rajab. Orang Timur Tengah kewajibannya Sya'ban. Orang Barat Ramadan tidak. Tapi paman syahida minkum syahra yasum. Kenapa? Kesananya yuridullahu bikumul yusra, supaya mudah. Karena manusia ini adalah umat wasatah. Sehingga kalau Islam itu adalah agama untuk memelihara manusia supaya tetap jadi manusia. Atau kata Pak Suryani, ajaran Islam itu adalah ajaran untuk memanusiakan manusia. Jadi manusia yang belum menerima ajaran Islam itu manusia yang sudah keluar daripada kemanusiaannya. Manusia itu umat wasatah, umat yang sifatnya wasatah. Kalau kata bahasa Diakon, bahasa Sunda yang bagus, saya lihat Diakon adalah dalam WA-nya bahasa Sundanya, yaitu barangkali ini profesor bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Diakon, umat wasatah, umat manusia tengah. Jadi temelenceng kakele kanal kakede ente tunggu kakatu itu nih mata. Jadi umat wasaton kalau kata Pak Musadat seperti orang kiai yang berpoligami tapi adil, atau seperti kiai yang tidak berpoligami. Kata Pak Musadat, ini kata Pak Musadat, sebuah hadis kata Nabi, aku akan hafal umatku yang berpoligami tidak adil, keluar dari kuburnya nantinya deng-deng miring. Ya, deng-deng. Jadi kalau sigar tengah itu ente deng-deng kakede, tapi ente tumpul kagak tuh pancek. Nah, wasaton bainana, manusia ini pertengahan antara apa? Bainal hayawan wal malaikat, antara binatang dengan malaikat.
binatang itu punya nafsu, tidak punya akal. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Kalau pengurus NU tidak ada kemauan, tidak mau maju, tidak mau bagus, ini lebih baik masuk ke kalangan malaikat. Kalau manusia itu harus punya mau. Malaikat itu ada yang dibikin oleh Allah. Begitu dibikin, dia disuruh ruku sampai kiamat, ruku terus tidak robah-robah. Ada yang sujud terus, tidak ada kemauan lebih daripada itu. Kita dilantik PWNU, jadi PWNU tidak ada kerja, itu malaikat. Jadi kita harus menjadi umat masyarakat. Dan manusia itu punya juga kemauan, punya nafsu, ialah binatang. Dengan nafsunya manusia sehingga termasuk menjadi orang Islam yang kata bahasa Sunda dari Islam yang segala osok. Osok puasa, osok taraweh, osok ngubat itu karena punya hawa nafsu. Nah, manusia dengan ajaran Islam itu supaya tetap di dalam kemanusiaan, tidak cenderung kepada binatang, mengikuti hawa nafsu, tapi tidak cenderung pula tertarik kepada malaikat sehingga tidak punya kemauan. Kalau berpoligami mau sih boleh mau, tapi ngerjakannya lihat adil enggak gitu. Karena salah satunya kalau kiai yang tidak punya kemauan berpoligami itu berarti belum baca Al-Quran. Apalagi dia itu ahli kias. Satu istri saja 2 rakaat sholatnya itu sama dengan 70 rakaat itu satu istri. Karena kalau 2 istri berarti 140 kan. Nah, lantas kita harus tuntas. Kalau baca ayat harus tuntas. Fa'in hitung amalan tamlilu bahwa. Nah, di sana kita bertanya, apakah kita kalau berpoligami kita akan adil atau tidak? Jangan tanyakan kepada Ki Abun, jangan tanyakan pada Ki Usama, sebab kadang-kadang punya nafsu nanti jawabannya. Harus kita tanyakan kepada yang Maha Alim, kepada Allah. Tanyakanlah kepada Allah, ya Allah, apabila aku berpoligami, aku akan termasuk orang yang adil. Maka Allah langsung menjawab, innakum lan tastati'u an ta'dilu bainahum walau harustum. Aduh, keprok ya. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu adil di antara istri-istri kalian walaupun sungguh-sungguh. Artinya ayat ini secara diplomatis, jangan berpoligami itu. Jangan ketahuan. Timbul kajian. Kenapa Nabi Muhammad SAW berpoligami? Jangan di depan ibu-ibu. Ini jawabannya, ini kan halal bihalal. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad berpoligami? Kenapa sahabat-sahabat juga berpoligami? Jawabannya, itu berarti tidak terpanggil daripada ayat tadi. Tapi ada masalah lain, ialah bila ada darurat. Karena Nabi dalam Asbaun Nagarin nanti dibahas ad-doror yujan. Hanya cuma sayangnya diartikan oleh orang Sunda, bahasanya Arab ad-doror yujan. Orang Sunda kebanyakan mengartikan itu dengan kata-kata apa namanya teh. Jadi sanaos ad-doror yujan. Hari pakai kolor karena hujan. Kalau orang itu harus dibilang
boleh nanti berpoligami itu ada karena hajat, al-hajat mungkin darurat atau karena darurat. Salah satu istrinya tidak bisa melayani kemauan suaminya mau 5 ronde, isinya cuma kuat 2 ronde, boleh berpoligami. Wah, terlalu banyak. Nah, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, barangkali di sini dengan puasa bulan Ramadan yuridu bikumullahu yusra, supaya ada kemudahan. Coba kita sudah sama tahu pada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man shoma Ramadan summa atba'ahu bisyami sittati ayyamin min syawal ka'annama shoma dahra bulan. Barang siapa yang bersaum bulan Ramadan lantas diikuti dengan saum 6 hari bulan Syawal, maka dia seakan-akan saum setahun penuh. Pertanyaannya, kita yang hadir sekarang di sini semua kemarin bulan Ramadan puasa semua? Puasa. Bulan Syawal sudah 6 hari saum puasa semua? Pertanyaannya, kenapa saum 6 hari tidak kuat sementara sebulan kuat? Jawabannya yang sebulan kuat karena banyak batur, benar itu. Hari puasa bulan anu genep poe dina bulan apa? Loba batur nu teu puasa. Dina bulan Ramadan mah boro-boro kolot budak teh kuat, da loba batur. Hari dina bulan Syawal mah nu genep poe boro-boro budak kolot teh kuat, da loba batur. Ini mengartikan al-insan dhaifun binafsi wa qawiyun bi jama'atina. Manusia itu lemah dengan dirinya sendiri tapi akan menjadi kuat dengan adanya jamaah. Oleh karena itu di sini keperluannya kita berjamaah supaya kita mudah berjamaah. Cuma ini ada amanah dari Roh Islam waktu kita ketemu di Cirebon di Kedongan, ialah harokah nantian itu adalah menjamiahkan jamaah. Jadi cuma jangan punya jamaah tapi punya jamiah. Maka oleh karena itu kita sambut nanti masalah program pelan sampai ke ranting-ranting. Sudah sampai mana Gus? Hadirin rahimakumullah, insyaallah dengan banyak kawan kita akan mudah, nafsu kita akan merasakan mudah menghadapi sesuatu yang dirasakan berat. Kembali lagi untuk mendapat Arhatun indah ikoirobi, tadi kelihatannya syaratnya ada 4. 1, ayyamu ta'ala liman. 2, ayyakuna sawmuhu makbulan. Yang ketiga, ayyakuna wajenu birihi asqala min wajeni syarihi. Yang keempat, ayyakuna goyroh mublisi. Adapun syarat-syarat untuk mendapat yang 4 itu, ini diharapkan setiap kegiatan saum itu saumnya yang berhasil guna dan berdaya guna untuk mewujudkan ketakwaan dengan cara mengendalikan diri, memerangi nafsu. Jadi betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ketua PWNU, kita jangan terbawa arus nafsu sekarang. Itu ada berita-berita itu kita kata sebuah hadis itu, cuma saya belum telusuri hadisnya apa itu, hadis sahih atau hadis dhaif atau hadis hasan. Katanya Nabi pernah bersabda, ta'allamu husnal istimah
Kama ta'allamu husnal kalam. Belajarlah kalian baiknya cara mendengar, seperti kalian suka belajar baik bicara. Kita belajar bagaimana bicara yang baik itu. Tapi yang penting kita harus belajar bagaimana kita mendengar yang baik. Tidak semua yang kita dengar menjadikan satu pengertian dan satu keyakinan bagi kita, tapi kita harus pilah-pilah, pilih. Apalagi firman Allah selalu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hadirin rahimakumullah, dan untuk menjaga itu semua saya berikan tahu, barangkali ya pun perlu mengetahui keutamaan perlu dan semua kek perlu. Kenapa di PWNU diadakan mudzakarah? Ini gede, bukan taklim, bukan ta'lum, tapi mudzakarah. Mudzakarah kitab Al-Asbah wa Nabiyyin. Kenapa? Ini kita mengapresiasi pertemuan kita semua waktu di Sarah itu, jadi kata Islam dan disepakati oleh itu bahwa selalu diadakan pertemuan riungan antara pengurus Suriah dan pengurus Tanbidiyah supaya bisa saling mengingatkan, saling memberikan petunjuk dan supaya terjaga keharmonisan. Nah, di dalam pertemuan itu, kalau kita cuma ngobrol-ngobrol kan, kadang-kadang akan terbawa pada obrolan-obrolan yang tidak benar. Maka kita coba sambil memudzakarahkan satu karya ulama, dan yang dipilih Al-Asbah wa Nabiyyin karena muatannya muatan fikih yang sifatnya fleksibel, dan yang kedua yang menulisnya, yang mengarangnya itu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Menurut keterangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau itu termasuk waliyun min auliyaillah. Nanti kita waktu mengaji Asbah Nabiyyin insyaallah sudah saya tuliskan sebagian manfaat dari kewaliannya Syekh Jalaluddin Suyuti. Kata guru saya, kalau belajar ngaji pakai kitab teksnya hasil para wali, jangankan sampai diaji, dilihatnya juga sudah menjadi barokah. Karena itu di pesantren-pesantren tradisional biasanya kitab-kitabnya karangan wali. Itu santri-santrinya cuma tidur waktu ngaji, tapi pulang jadi kiai. Karena karamatnya wali. Yang kedua, kemarin itu waktu 2 kali pertemuan Asbah wa Nabiyyin diminta di masjid. Saya katakan di masjid setiap saat rahmat itu turun, karena di masjid selalu dipakai sholat berjamaah, 3 berjamaah. Ingin saya rahmat Allah ini turun kepada kantor PWNU, karena dengan mudzakarah lantas kita berpikir dan sebagainya. Kan Rasulullah bersabda, man jangan layak jelisu kaumun yadkuruna Allaha illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhum rahmatu. Dan yang terakhir, wa najalat alaihi musakinah. Bagi orang-orang yang suka zikir berjamaah itu selalu akan turun rahmat, selalu akan dianugerahi as-sakinah, ketentraman, tidak akan gelisah melihat berita hoax dan lain sebagainya. Tenang aja, Masya Allah.